Lampu gantung kristal di ruangan makan keluarga Pratama bergetar saat kepalan tangan lelaki tua itu menghantam meja kayu jati. Suaranya menggelegar melebihi suara hujan badai di luar sana. Bimo, sejak kapan kamu jadi pembangkang? Apa gunanya ayah menyekolahkanmu sampai ke luar negeri kalau pulangnya hanya membawa calon istri yang baunya seperti toko parfum mall? Bimo, pemuda berusia 27 tahun dengan setelan jas rapi menarik napas panjang. Di hadapannya, foto Nadia, kekasihnya yang merupakan lulusan MBA dan CEO perusahaan rintisan tergeletak mengenaskan di atas piring sisa sambal. Nadia itu cerdas ya, dia mandiri, dia bisa mengurus bisnis sebesar itu, apalagi hanya rumah tangga kita, jawab Bimo tenang meski tangannya gemetar. Pak Surya tertawa sumbang, suara tawanya kering dan menyakitkan telinga. Mandiri katanya Bim, dengar baik-baik nasihat ayah yang tidak akan kamu temukan di buku teks kuliahmu yang mahal itu. Istri itu bukan untuk diajak rapat atau berdebat soal inflasi. Istri itu penyeimbang perut dan kenyamanan kasur. Beliau berdiri, berjalan mendekati Bimo dengan tatapan tajam yang menghakimi. Zaman sekarang, anak muda sepertimu silau dengan gelar. Padahal, gelar sarjana itu tidak bisa menanak nasi dengan pulen. Kalau istrimu pulang kerja jam 9 malam dengan wajah kuyu dan bau stres, siapa yang akan memijat kakimu? Siapa yang akan membuatkanmu wedang jahe saat kamu meriang? Keesokan harinya, tanpa persetujuan Bimo, Pak Surya menyeret putranya ke sebuah desa terpencil di pinggiran kota. Mereka berhenti di depan sebuah gubuk kayu yang halamannya penuh dengan jemuran baju yang membentang luas. Di sana, seorang gadis bernama Santi sedang sibuk memeras cucian dengan tenaga ekstra. Peluhnya bercucuran, membasahi daster batiknya yang sudah pudar. Lihat itu, bisik Pak Surya. Matanya berbinar seolah melihat tumpukan emas. Itu calon istrimu. Lihat cara dia memeras baju itu, Bim. Otot lengannya kencang, perasaannya kering sempurna. Itu tanda perempuan tabah. Perempuan yang terbiasa kerja keras secara fisik tidak akan cengeng saat rumah tanggamu diterpa badai ekonomi nanti. Bimo terperangah. Ayah, ini tahun 2026. Kita punya mesin cuci. Kenapa dia harus mencuci di sungai? Itulah letak kesalahan generasimu. Pak Surya membentak. Mesin cuci adalah racun rumah tangga. Mesin itu membuat istri punya terlalu banyak waktu luang. Dan kau tahu apa yang terjadi kalau perempuan punya waktu luang? Mereka akan main HP, belanja online, dan membanding-bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain di media sosial. Istri harus dibuat sibuk dari sebelum subuh sampai matanya tak sanggup lagi terbuka. Bimo menatap Santi yang kini sedang membelah kayu bakar dengan kapak besar. Gadis itu menoleh, memberikan senyum malu-malu yang terlihat sangat dipaksakan. Sementara Pak Surya mengangguk puas. Malamnya Bimo mencoba menelepon Nadia. Namun ayahnya tiba-tiba masuk dan merampas ponsel itu. Pak Surya mencium udara di sekitar Bimo dengan raut jijik. Masih bau parfum itu? Buang, perintahnya. Bim, camkan ini. Istri yang wanginya semerbak setiap kali keluar pintu rumah itu adalah undangan fitnah. Istri yang benar itu harus bau asap dapur saat kamu pulang. Bau bawang merah, bau terasi, bau minyak goreng. Itulah wangi surga yang sesungguhnya. Kalau istrimu pulang dalam keadaan wangi melati kantoran, itu tandanya hatinya sudah tertinggal di meja kerja, bukan untukmu. Bimo terduduk lesu di tepi ranjang. Tapi ya, Nadia sangat menghormatiku. Menghormati? Dia punya uang sendiri. Dia bisa pergi kapan saja dia mau. Itu bukan istri, itu mitra bisnis. Istri itu harus bergantung mutlak padamu. Makanya jangan cari yang pintar main saham atau aplikasi bank. Cari yang masih mau menyimpan uang di celengan bambu. Kenapa? Agar dia tahu setiap rupiah yang dia belanjakan harus seizin suaminya. 1 minggu menjelang hari yang dipaksakan sebagai hari lamaran, Pak Surya membuat aturan baru.
Bimo dilarang tidur sebelum melihat Santi menyelesaikan tugasnya. Suatu pagi, jam menunjukkan pukul 4.30. Udara sangat dingin. Bimo melihat Santi sudah berada di sumur, menimba air dengan tangan gemetar karena kelelahan, wajahnya pucat pasi. Ayah, dia sakit, dia butuh istirahat. Bimo memohon saat melihat Santi nyaris jatuh terpeleset. Jangan menyela ujian mental ini. Pak Surya muncul dari balik bayangan. Istri yang bangun setelah matahari terbit adalah pembawa sial. Rezeki dipatok ayam itu nyata, Bim. Biarpun wajahnya cantik seperti bidadari, kalau jam 5 pagi dia belum pegang sapu, dia tidak layak menyandang namamu. Biarkan dia lelah sekarang, supaya nanti dia kuat mengurus 7 anakmu sekaligus tanpa mengeluh. Hari yang dinanti tiba. Bimo berdiri di depan penghulu dengan wajah tanpa ekspresi. Nadia sudah memblokir semua akses komunikasinya. Di sampingnya, Santi duduk dengan kebaya yang tampak kekecilan. Wajahnya tertutup riasan tebal yang gagal menyembunyikan keletihannya. Pak Surya duduk di kursi saksi dengan senyum kemenangan. Setelah ijab kabul yang diucapkan Bimo dengan nada datar, Pak Surya berdiri di depan para tamu. Hadirin sekalian, seru Pak Surya. Lihatlah anak saya. Hari ini dia resmi memiliki istri yang sesungguhnya. Bukan wanita karir yang sombong, tapi wanita yang siap mengabdi lahir batin di dapur dan sumur. Malam pengantin di ruang tengah rumah besar itu terasa mencekam. Pak Surya memanggil Bimo dan Santi yang masih mengenakan baju pengantin. Bimo, kemari, panggil Pak Surya sambil menyerahkan sebuah map coklat isinya surat pernyataan hibah. Ayah, apa ini? Tanya Bimo bingung. Pak Surya tertawa terbahak-bahak. Itu surat hibah seluruh aset perusahaan ayah. Rumah ini dan semua tabungan ayah ke Yayasan Panti Jompo efektif mulai besok pagi. Bimo melongo. Maksud ayah? Lalu kita makan apa? Pak Surya menepuk bahu Bimo. Loh, bukankah ayah sudah memilihkanmu istri yang paling hebat? Santi ini sangat pintar hemat kan? Dia bisa mencuci tanpa mesin cuci dan memasak dengan kayu bakar. Kamu juga sudah ayah ajari cara hidup tanpa kemewahan selama sebulan ini. Lalu Santi tiba-tiba berdiri. Dia menghapus maskaranya yang luntur dan tertawa kecil. Makasih ya Om Surya, kata Santi sambil menyalami Pak Surya dengan akrab. Aktingku sebagai orang susah oke juga kan? Lumayan buat tambahan modal usahaku di Jakarta. Bimo terbelalak. Maksudnya apa ini? Santi, kamu siapa? Bimo, kenalkan, ujar Pak Surya sambil tersenyum licik. Santi ini sebenarnya keponakan jauh ayah yang kuliah teater. Ayah membayarnya untuk berpura-pura jadi istri idaman hanya untuk membuktikan apakah kamu masih punya nyali untuk membela pilihanmu sendiri atau hanya jadi pengecut yang ikut kata orang tua. Tapi kita sudah sah menikah, teriak Bimo frustasi. Oh, tenang saja, saut Santi sambil melepas sanggulnya. Buku nikah yang tadi itu palsu semua. Cuma properti panggung. Mana mungkin aku mau nikah beneran sama laki-laki yang diam saja melihat calon istrinya disiksa kerja rodi. Pak Surya mengangguk puas. Dan soal hartaku, itu benar-benar sudah ayah hibahkan. Ayah ingin melihat setelah kamu kehilangan Nadia karena pengecut dan kehilangan kekayaan karena bodoh, apakah kamu sanggup bertahan hidup hanya dengan nasihat-nasihat kuno ayah yang kamu telan mentah-mentah itu? Pak Surya kemudian bangkit. Selamat malam Bimo. Besok jam 5 pagi jangan lupa bangun ya. Kamu harus mulai belajar mencuci baju pakai tangan. Seperti nasihat ayah kan? Bimo jatuh terduduk di lantai sendirian, sementara Santi pergi meninggalkan rumah sambil menghitung honor aktingnya.